بالله من الشيطان الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا فبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وخاجا وأنزلنا من المؤسرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا سرابا إلا هميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أعصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا
Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang sudah bergabung, anak-anakku kelas 9J, juga mungkin dari teman-teman lain yang sudah bergabung dan ikut dalam live streaming ini, silahkan tulis kehadiran kalian, Nak, di dalam kolom chat ya. Tulis namanya, kemudian dari kelas berapa gitu ya, atau dari sekolah mana. Nah, anak-anakku, ini adalah salah satu upaya kita di mengisi kegiatan di waktu-waktu yang waktu yang istimewa ya buat anak-anak muda. Biasanya kalau malam mingguan kan diisinya dengan kegiatan yang hura-hura gitu. Apalagi saat ini kalian mau lagi menghabiskan malam tahun baruan, malam-malam di mana kalian ingin waktunya anak muda gitu, nongkrong atau nongki-nongki di tempat-tempat yang mungkin lebih lebih gaul gitu ya, nongkrong sambil cerita-cerita, kongko-kongko, atau sekedar kumpul-kumpul dengan teman-teman ya. Nah, di sini sudah ada teman kalian, Rizky Kurnia. Terima kasih Rizky, dan ada Pak Ustadz Ahmad Saihun yang sudah bergabung. Juga Livia, alhamdulillah. Nah, apa sih kajian kita malam mingguan nih? Biasanya kalau kalian mengisi malam mingguan itu mengisinya dengan hal-hal seperti apa ya gitu. Silakan kalian tulis ya di kolom chat, kalau malam mingguan tuh enaknya ngapain gitu. Ada nggak nih yang malam mingguan maunya kumpul sama keluarga aja Bu, saya enaknya, atau ada yang mungkin Selvi bisa cerita gitu, apa yang ingin kamu isi di malam minggu gitu bersama malam minggu yang ingin waktu malam minggu biasanya kamu mengisinya dengan kegiatan seperti apa gitu. Nah, mungkin ada yang bisa cerita, mungkin silakan. Kamu bisa cerita gitu. Biasanya malam minggu itu kamu ingin mengisinya dengan kegiatan seperti apa? Gitu. Oh iya, sudah ada nih Rizky yang cerita Bu, yang nggak punya pacar, yang nggak bisa bucin Bu. Oke Rizky. Rizky kayaknya betul sekali ya Ki ya. Kalau kita nggak punya seseorang yang istimewa, rasanya malam minggu itu mungkin enaknya diisi dengan nonton kali ya, tapi nontonnya karena situasinya lagi pandemi mungkin nontonnya jadi di rumah aja ya Ki ya gitu. Tapi bisa juga loh gitu, kalau misalnya kalian nggak jomblo nih ceritanya kayak model Rizky gitu ya, yang jomblo gitu, kayaknya enaknya nggak harus menghabiskan waktu sendirian juga kali, kan punya teman gitu. Bisa juga dengan chatting misalnya. Nah, sekarang bagaimana tinggal kita mengelola kejombloan kita gitu kan ya Ki ya. Nah, salah satu contohnya mungkin dicontohkan oleh Livia nih. Livia mungkin juga belum tentu punya pacar gitu ya, tetapi dia ingin tetap mengisi waktu luangnya, waktu malam mingguannya ini dengan kegiatan yang bermanfaat. Nah, salah satunya adalah dengan membaca gitu. Bu, saya senang membaca, kata Livia gitu. Apapun saya bisa baca Bu, apalagi sekarang di zaman saat seperti ini, aplikasi membaca yang gratis itu banyak sekali ya. Kita bisa buka misalnya contoh untuk anak kalangan kalian remaja itu ada aplikasi Wattpad gitu ya, atau Wattpad gitu. Kalau misalnya mau baca tuh, wah kisah-kisahnya banyak sekali. Tinggal jenis bacaan yang kamu pilih sesuaikan dengan usia kamu tuh yang seperti apa. Bahkan banyak teman-teman kalian yang sudah menjadi penulis di situ, menceritakan apa yang ada di dalam
pikirannya gitu dituangkan dalam sebuah tulisan kisah, dan ternyata ketika dia produktif menulis apa yang tersimpan di dalam pikirannya itu menjadi duit juga loh gitu. Karena jadi ada yang masukan gitu buat dirinya. Nah, kira-kira menurut kamu selain membaca atau menulis, ada nggak kegiatan lain yang mungkin bermanfaat juga untuk mengisi malam mingguan seperti ini? Kalau yang buat yang jomblo gitu, mungkin tadi udah digambarkan sama Rizky ya, tapi ada nggak, terfikir nggak di benak kalian semua bahwa untuk mengisi waktu di malam minggu gitu ya, di malam minggu nih kamu ingin mengisi waktu-waktu istirahatnya atau waktu yang buat sebagian orang itu sangat istimewa gitu, walaupun hanya sekedar jalan gitu atau motor-motoran gitu, bagi yang sudah usianya menjelang 17 kan rata-rata sudah orang tuanya sudah memberikan kepercayaan untuk membawa kendaraan sendiri ya, walaupun sebetulnya belum boleh tuh gitu. Nah, tapi banyak yang remaja-remaja sekarang yang sudah menggunakan kendaraan bermotor gitu. Nah, kira-kira kegiatan apa yang lebih positif dilakukan jika kamu bersama teman-temanmu? Ada nggak yang bisa ngasih masukan di sini? Kalau sendiri tadi kalau Rizky cerita, nggak punya pacar Bu, nggak bisa bucin saya mah gitu. Atau saya cukup baca Bu, saya puas dengan saya membaca karena saya banyak mengetahui banyak ilmu. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh kalian jika kalian bersama teman-teman tetapi hal yang mungkin lebih positif ya gitu, yang bisa arahnya lebih positif. Nah, ada nih saya sering dengar Bu, nah salah satu teman apa yang bisa disampaikan oleh temannya itu misalnya, "Bu, saya sama kalau saya lagi kumpul sama teman-teman, biasanya kita saling cerita Bu," gitu. Misalnya tadi ada kejadian apa, saya ceritain. Terus saya biasanya diajak ke rumah teman saya, terus di situ nanti main gitar Bu, gitu. Main gitar, dilatih gitar atau menggunakan apa biasanya saya bermain musik gitu. Nah, ini Rizky lagi nih cerita, kalau saya biasanya Bu, teman saya sering cerita nabi. Nah, nabi siapa nih Ki yang biasa diceritain? Atau Rizky bisa cerita nggak? Gitu. Nabi yang nabi siapa yang Rizky paling favorit dengar ceritanya, kisah nabi tersebut. Yang mungkin ketika teman kamu cerita, terus bikin Rizky kemudian jadi selalu teringat kisah perjuangan Nabi tersebut. Nah, mungkin Rizky bisa cerita ya. Jadi ada dari sekian banyak temannya ketika si Rizky ini kumpul, biasanya antara Rizky, Fajar mungkin sama Andika kali ya ceritanya. Nah, mungkin Rizky ceritanya sama apa Radit gitu. Radit sering banget cerita, atau si Aufa sering banget cerita tentang peliharaannya di rumah gitu. Terus kemudian Rizky nyaut, kemudian cerita kayak gitu nggak menarik gitu. Nah, jadi akhirnya saya lebih tertarik untuk ini aja Bu, saya cerita tentang burung aja gitu, karena saya di rumah punya piaraan burung banyak gitu. Nah, ada lagi yang menghabiskan waktunya dengan ketika kongko bersama teman-temannya nih, ketika kumpul bersama teman-temannya, lebih senang dengan menghabiskan waktunya udah kumpul sama teman, tetapi dihabiskan dengan ML-an tuh kayak Rizky juga. Bu, saya lebih senang ketika kumpul itu justru kita push rank gitu. Yuk push rank. Nah, ngapain tuh main game bareng-bareng kumpul. Nah, sebetulnya kalau dilihat dari sisi kebermanfaatannya ya, ketika udah kamu jelas-jelas kamu bisa kumpul sama temen, tapi malah kamu manfaatkan untuk sendiri juga kan gitu. Pada saat itu kamu sendiri gitu. Sendirinya sendirinya itu kamu lakukan sendirinya itu ada bersama teman-teman, tapi kamu justru malah main masing-masing gitu.
main sendiri-sendiri. Jadi walaupun memang keberadaan fisiknya ada di satu tempat yang sama, tetapi justru kamu memanfaatkannya dengan cara main HP sendiri-sendiri gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini sebetulnya ini sebagian dari kajian kita di malam Minggu ya. Kalau malam Minggu ini kalau kamu isi dengan kegiatan yang positif, insya Allah semua yang kamu lakukan itu akan dinilai sebagai ibadah, tambahan ibadah kamu. Salah satunya adalah tadi Ibu awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Kita nih hari ini kita mau kajian malam Minggu. Biasanya untuk anak-anak remaja, kalau malam Minggu begini kan diisinya pasti dengan hal-hal yang kumpul dengan teman, misalnya lihat-lihat, cuci mata dan sebagainya, atau yang penting sekedar kumpul aja gitu. Habis sekedar kumpul terus kemudian kamu misalnya jajan, makan, main gitar sampai pagi begadang, main HP di situ push rank dan sebagainya. Nah, hal-hal yang seperti itu sesungguhnya kalau kamu sadari pertama, kamu akan merusak fisik badan kamu. Perkembangan tubuh kalian saat ini memang fisik kalian adalah fisik yang kondisinya prima begitu ya. Anak-anak muda, jiwanya masih tubuhnya masih kuat, badannya sehat, tentu fisik kamu lebih kuat dibanding yang lain. Walaupun misalnya ada kalau orang tua kena hujan sedikit sakit gitu, kalau kamu enggak tahan betul tuh gitu tuh, kena hujan berkali-kali, panas hujan, jatuh mungkin nggak dirasakan oleh kamu ya, kamu sehat terus. Nah, tetapi pada satu sisi ketika kamu memanfaatkan tubuhmu dengan over tadi, satu ketika pasti kamu akan merasakan sakit. Contoh teman kalian ya di kelas 9J itu ada Sepdian. Akhirnya tumbang juga toh gitu, akhirnya sakit juga. Nah, jadi salah satu yang harus dicermati manakala kalian memanfaatkan waktu malam minggu kalian dengan kegiatan yang tidak bermanfaat gitu ya. Bu kategorinya belum tentu nggak bermanfaat, bukan saya kumpul sama teman-teman juga kegiatannya saya isi dengan kegiatan positif, misalnya silaturahmi. Silaturahmi kan memperpanjang usia, betul, memperpanjang usia silaturahmi. Pada saat kamu kumpul sama teman-teman, kamu gunakan waktumu sepanjang malam sampai pagi, kamu pusreng, nongkrong sama teman-temannya, main gitar dan sebagainya, manfaatkan tubuhmu yang merasa sehat. Akhirnya ketika ada virus yang melanda, saat itu tubuh kamu sedang tidak dalam keadaan fit, kamu bisa terserang. Nah, jadi jangan gunakan masa mudamu gitu ya, masa mudamu dengan kegiatan yang tidak positif gitu. Ambil yang positifnya. Saat tubuh sehat, maka kerjakan hal-hal yang positif gitu. Selagi kamu bisa mengumpulkan bekal gitu. Sehat itu salah satu nikmat yang Allah kasih buat kita untuk kamu lebih banyak memanfaatkannya pada hal-hal yang lebih positif. Nah, anak-anakku, kayaknya Ibu sudah bisa menilai ada kalian-kalian yang sudah bergabung bersama live streaming Ibu hari ini, walaupun sebentar, walaupun hanya 20 menit, Ibu terima kasih banget sama kalian-kalian yang sudah aktif walaupun tidak seluruh anak Ibu dari kelas 9J bisa bergabung, tapi setidaknya sudah muncul Rizky dengan apa yang jawaban-jawabannya. Ibu jadi rindu segera ketemu sama kamu. Jangan lupa ya Ki, besok kita Senin akan tatap muka. Rizky kelompok yang kedua berarti tatap muka pertama kali besok 50%. Kemudian ada Livia yang sudah menyampaikan bahwa saya kalau malam minggu biasanya atau kalau libur gitu saya biasanya lebih senang dengan membaca buku Bu gitu. Itu juga kegiatan yang positif. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung dalam kegiatan live streaming hari ini. Mudah-mudahan kita yang berkumpul hari ini lewat media live streaming YouTube ini mendapatkan keberkahan dari Allah. Yuk kita tutup doa bersama-sama dengan doa penutup majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri, billahi taufik wal hidayah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, kita obrolin hari ini bermanfaat dan menjadi saksi buat kita di yaumil akhir kelak bahwa kita sudah melakukan kajian yang insya Allah bermanfaat ya buat dunia dan akhirat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu ucapkan selamat beristirahat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.